Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah azzakumullah. Di antara akhlak yang terpuji yang semestinya kita memiliki akhlak ini adalah kita menunaikan hak kewajiban baik kepada sesama kaum muslimin ataupun kepada sesama manusia sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kita memiliki hubungan dan keterkaitan satu dengan yang lain yang itu harus dipenuhi dan harus ditunaikan, al-huquq wal wajibat. Seperti misalnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mereka saling mencintai, saling menyayangi, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, dalam hal saling mengasihi. Perumpamaan mereka adalah seperti tubuh yang satu. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, anggota tubuh yang lain pun merasakan hal itu juga, sehingga kemudian tidak bisa tertidur dan juga merasakan panasnya. Bukan hanya sekedar satu anggota yang sakit dari tubuh kita, tapi semua ikut merasakannya sehingga tidak bisa tertidur dan juga bahkan merasakan panasnya. Ini artinya bahwa kendatipun jarak antara satu dengan yang lain cukup jauh. Misalnya anggota tubuh kita kepala jauh dengan kaki, tapi yang terluka kaki bisa jadi kepala kita pun merasakan pusingnya. Anggota tubuh yang lain pun merasakan panasnya. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan membiarkan sebagian kaum muslimin dalam keadaan kesulitan dan kesusahan, sedangkan kita mampu. Atau rekan kita, atau teman kita, kerabat kita, dalam keadaan kesulitan, sedangkan kita mampu membantunya, lalu kita berdiam diri saja. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Padahal kita mampu membantunya. Apalagi kemudian sampai menjerumuskannya. Apalagi sampai menyerahkan dia kepada musuh. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Fala yazlimuhu. Maka tidak boleh seseorang dari muslim yang satu menzalimi muslim yang lain. Termasuk juga tidak boleh wala yakhzuluhu.
Di antara makna wala yakhdhuluhu, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, menghinakannya, artinya membiarkan dia binasa, membiarkan dia celaka, membiarkan dia jatuh di tangan musuh, membiarkan dia dalam keadaan kesulitan dan yang terhimpit. Ini tidak diperkenankan. Bahkan sampai satu ketika diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, sahabat Abdullah ibn Umar pernah melihat ada seseorang yang menggembalakan kambing di padang yang kering, sedikit sekali rumput yang ada di situ. Lalu kemudian Abdullah bin Umar menghampiri sang penggembala kambing tersebut seraya berkata, "Maukah engkau aku beritahukan tempat yang jauh lebih baik untuk menggembalakan kambing-kambingmu dibandingkan tempat yang buruk ini? Bawalah kambing-kambingmu ke padang rumput yang sebelah sana. Rumputnya begitu banyak, lagi begitu besar. Tumbuh dengan besarnya, banyak dan lebat, yang itu akan membuat kenyang kambing-kambing gembalaanmu." Perhatikan, urusan yang mungkin sebagian kita kecil lagi sepele. Abdullah bin Umar tidak menginginkan bahwa sang penggembala kambing ini kemudian nanti kambing-kambingnya kurus kering, tidak mendapatkan rumput yang semestinya mereka bisa dapatkan atau kambing itu bisa dapatkan. Dia tidak biarkan, dia tidak diminta. Abdullah bin Umar tidak diminta, tetapi bagian daripada persaudaraan. Tidak bisa membiarkan dia dalam keadaan keburukan, dia dalam kejatuhan, dia dalam keadaan kehinaan. Maka oleh karena itu Abdullah bin Umar ingatkan, "Maukah engkau beritahukan kepadanya? Aku beritahukan tempat yang lebih baik bagi kambing-kambingmu kau gembalakan di sana." Sungguh sangat luar biasa. Maka dalam keadaan yang semisal seperti sekarang, termasuk kita dalam lingkungan kerja dan seterusnya, atau termasuk dalam hubungan kaum muslimin dalam skala yang lebih luas, skala internasional, dimanapun kaum muslimin berada, yang sedang dalam keadaan kesulitan, mereka adalah bagian dari tubuh kita juga. Mereka adalah bagian dari diri kita juga. Kesulitan mereka adalah kesulitan kita juga. Kesusahan mereka adalah kesusahan kita juga. Hal-hal yang mereka alami sedang berat, kita juga ikut merasakannya. Bagian daripada loyalitas keimanan, bagian daripada bukti persaudaraan keimanan dan keislaman. Maka hendaklah kita menjaga perkataan, menjaga perbuatan kita. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu atau menulis sesuatu. Hari ini kita dengan menulis di media sosial atau semisalnya, yang bisa merugikan saudara kita kaum muslimin, yang bisa memperburuk keadaan mereka, yang bisa menyudutkan posisi mereka. Perkataan yang baik, doa yang penuh kebaikan, permohonan yang penuh dengan kesungguhan, itu sangat dibutuhkan dan diharapkan. Kalaulah kita bisa membantu dengan harta, bantu dengan harta. Jaga perkataan, jaga sikap kita. Jangan justru malah memperberat keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Menahan diri dari satu permasalahan untuk ditunda disampaikan pada saat yang tepat, itu jauh lebih baik dibandingkan tergesa-gesa dalam menyampaikan sesuatu yang tidak tepat waktu dan saatnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Termasuk juga yang harus kita perhatikan, saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah a'azzakumullah, kita hendaklah bersikap at-ta'anni, berhati-hati, perlahan-lahan dalam mengambil setiap tindakan, perbuatan dan juga perkataan. Perhatikan dampaknya, perhatikan maslahatnya. Apakah mafsadatnya lebih besar dibandingkan maslahatnya? Ataukah maslahatnya yang lebih besar dibandingkan madarat atau mafsadatnya? Ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui dan ini adalah merupakan panduan dari Al-Quran. Kita dipandu oleh Allah Rabbul Alamin agar selalu memperhatikan setiap hal itu, adakah sisi baiknya, adakah sisi buruknya, lalu ditimbang mana yang lebih berat, sisi baik atau sisi buruk. Sebagaimana ketika Allah Rabbul Alamin sebutkan tentang khamr, yas'alunaka anil khamr. Orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, anil khamri wal maisir, tentang khamr dan perjudian.
qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan, dalam dua hal tadi ada kemanfaatan memang bagi manusia. Ada dosa, ada manfaat. Dosa yang besar, ada manfaat. Tetapi dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Perhatikan. Para fuqaha, para ulama menjelaskan, kalau kita menghadapi satu permasalahan, dua hal ini, yang satu ada manfaatnya di satu sisi, ada juga madaratnya di sisi yang lain, tetapi ternyata madaratnya lebih besar, tinggalkan, jauhi, hindari. Begitu juga di masa-masa seperti sekarang ini, baik ketika kita sedang berada di dalam tanggung jawab kita sebagai pekerja dan seterusnya, jaga perkataan, jaga perbuatan kita, mana yang lebih baik? Apakah maslahatnya besar ataukah justru madarat yang lebih besar? Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru dalam menimbang atau melakukan sesuatu. Tanyakan kepada yang lebih mengerti. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Tanyakan kepada yang mampu menimbang apakah ini maslahat ataukah ini madarat. Oleh karena itu di masa seperti sekarang ini sekali lagi kita mengingatkan diri kita juga kepada seluruh kaum muslimin agar tidak melakukan perbuatan ataupun perkataan yang itu justru malah bisa merugikan diri kita sendiri atau merugikan kaum muslimin yang lain. Terutama saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan di Palestina. Hendaklah tidak berkata kecuali dengan perkataan yang memang mendatangkan kemaslahatan. Hendaklah tidak menulis sesuatu kecuali sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Hindarkan perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat di media sosial. Perdebatan-perdebatan yang justru malah membuat kondisi kaum muslimin malah terlihat sangat lemah dan bercerai-berai. Karena sungguh kerugian yang besar malah justru yang akan kita alami. Begitu juga kita ketika di lingkungan kerja. Ketika kita sedang bertugas, hindari perkataan, perbuatan yang justru malah mendatangkan madarat yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar dibandingkan maslahatnya. Semoga Allah Rabbul Alamin menyelamatkan diri kita dan juga seluruh kaum muslimin, menjaga juga rekan-rekan kita yang sedang bertugas dimanapun mereka berada. Allah Rabbul Alamin jaga diri mereka, keluarga mereka dari berbagai macam keburukan di dunia, dan tentunya kita juga berharap dijaga oleh Allah Rabbul Alamin sampai di akhirat nanti. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم دمر ديارهم شتت شملهم ضعيف قوتهم وزلزل أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة